Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin kami sapa mulai dari yang senior-senior, yang kami hormati para Ketua Umum Bayangkari pada masanya, Ibunda Nani Sanusi, Ibunda Nani Bambang Indarso, Ibunda Eli Sutarman, dan Ibunda Tri Tito Karnavian. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum Bayangkari pada masanya, Ibunda Ningsih Lutfi Dalwan, Ibunda Yus Makbul Padmanegara, Ibunda Sumiati Yusuf Manggabarani, Ibunda Yeti Nanan Soekarna. Yang saya cintai, Ketua Umum Bayangkari, Nyonya Juliati Sigit Prabowo, beserta seluruh pengurus pusat Bayangkari dan pengurus pusat Yayasan Kemala Bayangkari, Ibu Wakil Ketua Umum, Bu Tuti Gatotedi, Ibu Ketua Umum Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari, Ibu Winnie Agung, dan tentunya Ketua Umum Dian Kemala, Ibu Vivi Firman Gani, beserta pengurus Dian Kemala, Bayangkari di luar struktur, Ibu Nyonya Barbara Petrus Kolose, Nyonya Ira Boy Rafli, dan seluruh pengurus Bayangkari dan seluruh anggota Bayangkari, pengurus pusat dan daerah yang tentunya sangat dicintai suaminya masing-masing. Pak Pejabat Utama Mabes Polri, Pak Komjen Pol Dr. Andes Ahmad Doviri, beserta rekan-rekan pejabat utama yang kali ini hadir, Senior Vice Presiden Bank BRI, para Kapolda, para pejabat utama Polda yang saat ini ikut hadir, baik secara fisik maupun virtual, kemudian seluruh pembina daerah, Ketua Bayangkari daerah, serta pembina cabang dan Ketua Cabang Bayangkari se-Indonesia yang hadir secara virtual, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Terima kasih tentunya hari ini saya mendapatkan undangan dari pengurus pusat Bayangkari untuk hadir dan memberikan sambutan selaku pembina ya. Salah-salah dikit lah, nggak apa-apa. Intinya saya berterima kasih atas undangannya. Dan tentunya dalam kesempatan ini saya juga memberikan apresiasi atas dan juga ucapan ulang tahun atas berbagai macam kegiatan dan juga hari ulang tahun Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-70, dan tema yang diambil Bayangkari berperan aktif dalam pemulihan ekonomi, mewujudkan keluarga tangguh, dan Indonesia tumbuh. Saya kira ini selaras dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, dan kita seluruh kementerian lembaga juga melakukan hal yang sama sehingga menjadi satu langkah gerak yang tentunya semuanya satu irama dalam mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Tentunya saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus Bayangkari, baik dari mulai tingkat pusat, daerah, cabang, ranting, atas kerja keras, dedikasi dan kinerjanya dalam mengembangkan organisasi Bayangkari. Tadi sudah disampaikan bahwa Bayangkari tentunya memiliki eksistensi dalam hal mendukung
keberhasilan pelaksanaan tugas Polri. Di sisi lain mendukung kesejahteraan keluarga besar Polri serta berkontribusi positif dalam pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya peran dari Bayangkari ini kalau di dalam rumah diibaratkan seperti tiang. Jadi tiang yang kokoh tentunya akan menciptakan rumah yang kuat, menghadapi hujan, menghadapi panas, maka rumah itu tetap kokoh bagi penghuni-penghuninya. Namun, kalau tiang tersebut rapuh, tentunya rumah tersebut juga akan goyang dan runtuh. Dan tentunya siapa yang menghuni juga akan tidak nyaman. Jadi ini juga saya mengulas apa yang menjadi pidato peringatan Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Presiden Soekarno. Wanita adalah tiang negara. Jikalau wanita baik, maka negaranya juga baik. Jadi tentunya kita selalu berharap bahwa wanita menjadi tiang negara dan tiang di rumah masing-masing sehingga betul-betul bisa membuat kokoh baik negara, baik di lingkungan rumah tangga kita. Jadi itu tentunya menjadi fungsi yang sangat luar biasa dan tentunya harapan kita jadilah tiang-tiang yang kokoh, yang mampu menopang, yang mampu menjaga agar rumah idaman yang dibangun bersama selalu kokoh sepanjang masa. Selanjutnya, para wanita hebat yang tergabung dalam organisasi Bayangkari. Tentunya tadi sudah disampaikan memiliki peran penting, peran ganda. Yang pertama, yang prioritas tentunya adalah bagaimana peran Bayangkari di lingkungan keluarga. Dan yang kedua adalah peran Bayangkari terkait dengan kegiatan di organisasi Bayangkari yang tentunya diharapkan terus bisa mendukung kerja-kerja para suami, kerja-kerja Polri. Tentunya dengan dinamika yang ada, maka bagaimana posisi dan peran Bayangkari mau tidak mau juga harus terus mengikuti perkembangan dari organisasi Polri. Karena memang tentunya ini selalu berjalan seirama. Organisasi Polri baik, tentunya Bayangkarinya juga akan semakin baik. Demikian pula sebaliknya. Dan ini tentunya membuat posisi Polri dan Bayangkari harus selalu saling mensupport, harus selalu saling menguatkan. Sehingga kemudian Bayangkari betul-betul bisa mengawal, bisa mendukung, bisa mensupport organisasi Polri sekaligus sebagai kesatuan dari istri-istri anggota Polri yang tergabung di dalam Bayangkari. Tantangan bangsa tentunya semakin hari semakin berat. Kita, para Polri yang tergabung dalam institusi Polri, terus berhadapan dengan dinamika dan tantangan tersebut. Dan ini juga mau tidak mau Bayangkari juga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh para suaminya. Sehingga paling tidak
pada saat suami pulang terus mukanya masem, maka pertanyaan pertamanya, tadi di kantor capek ya Pak? Jangan pertanyaannya yang lain, nanti suaminya jadi enggak pulang. Karena memang sekarang situasinya lagi sangat berat. Beberapa waktu yang lalu kita sedang menghadapi berbagai macam tantangan terkait dengan lingkungan global. Tadi sudah disampaikan hampir 2 tahun kita menghadapi situasi pandemi COVID dan secara tidak kita sadari bagaimana institusi Polri kemudian berjalan mengawal yang awalnya kita berada di belakang, kemudian menjadi lini terdepan terkait dengan mengawal kebijakan penanganan pandemi COVID. Bagaimana kita kemudian menjadi lini terdepan untuk mengorganisir kegiatan vaksinasi. Dan alhamdulillah saat ini Indonesia menjadi salah satu negara nomor berapa Pak Arisonta? Kelima ya, kelima terbesar untuk kegiatan vaksinasi dengan pencapaian suntikan di atas 345 juta. Jadi ini tentunya menjadi prestasi yang tanpa kita sadari dilaksanakan oleh rekan-rekan semua. Alhamdulillah karena kita mampu mengendalikan COVID, Indonesia kemudian kembali bertumbuh, pertumbuhan ekonomi yang dulu minus, sekarang terus bisa kita pertahankan di angka 5% ataupun di atas 5%. Dan ini tentunya menjadi salah satu syarat apabila kita ingin on the track untuk masuk mewujudkan cita-cita Indonesia menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Dan apabila kita lihat bagaimana kemudian angka pertumbuhan ekonomi negara kita ini saat ini peringkat ke-6 terbaik di antara negara G20. Dan ini semua tidak lepas dari kerja bapak-bapak dan dukungan ibu-ibu sekalian. Kita lihat negara-negara maju berada di bawah Indonesia. Korea di bawah negara Indonesia, Amerika juga di bawah Indonesia, Jepang di bawah Indonesia, kemudian Korsel juga di bawah Indonesia. Artinya inilah posisi Indonesia pada saat ini. Yang tentunya di satu sisi ini menjadi kebanggaan kita, di satu sisi bagaimana kemudian kita terus menjaga. Kemudian dalam situasi sulit pada saat dunia saat ini menghadapi situasi baru karena adanya perang Rusia melawan Ukraina, sehingga ini juga memunculkan krisis pangan dan krisis energi. Dan sekarang perlahan-lahan tanpa disadari bahwa krisis pangan dan krisis energi ini mulai bergeser ke yang namanya krisis sosial. 345 juta orang dari 82 negara saat ini menderita kekurangan pangan akut. 19.600 orang setiap hari meninggal karena kelaparan. Ini adalah kondisi lingkungan global. Dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Karena dua negara ini, yang satu adalah penghasil salah satu bahan pangan terbesar, gandum, salah satunya, bunga matahari salah satunya untuk Ukraina. Sementara Rusia, penghasil gas terbesar, penghasil minyak terbesar. Sebentar lagi Eropa akan masuk musim dingin dan kita mendapatkan info bahwa
mereka kesulitan terkait dengan pasokan gas, dan tentunya ini akan berdampak terhadap kondisi Eropa yang tentunya akan terjadi masalah pada saat musim dingin nanti karena tidak ada pemanas-pemanas. Pemanas harus digantikan dari listrik yang ada. Dan ini semuanya tentunya menjadi sesuatu yang kemudian akan menimbulkan masalah-masalah. Karena memang tidak disiapkan untuk itu. Jadi ini juga informasi kalau ada yang mau ke sana, mudah-mudahan tidak. Kemudian, alhamdulillah, di tengah situasi yang ada, Indonesia sampai saat ini selama 3 tahun berturut-turut, kita mengalami yang namanya swasembada pangan. Bahkan baru saja kita mendapatkan penghargaan dari internasional karena kita 3 tahun berturut-turut bisa menjaga agar kita tidak impor beras lagi. Jadi ini adalah posisi kita. Pada saat negara-negara lain mengalami kelaparan, Indonesia dikaruniai oleh Yang Kuasa, beras kita cukup dan mudah-mudahan beras kita surplus dan kemudian bisa kita ekspor ke luar negeri. Ini adalah kondisi yang tentunya harus dipahami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan tentunya menjadi salah satu kebanggaan yang kita miliki menjadi warga bangsa Indonesia. Kemudian pertumbuhan ekonomi negara kita, tadi sudah saya sampaikan, kita mengalami pertumbuhan yang cukup lumayan. Dan kalau ini bisa kita pertahankan, harapan kita Indonesia bisa masuk di tahun 2045 nanti menjadi negara nomor 5 terbesar di dunia dengan pendapatan per kapita 343 juta per tahun, atau kalau dibuat rata-rata per bulan kurang lebih 28, atau 29 juta per bulan. Saat ini pendapatan per kapita kita masih di angka 5 Pak ya, kalau tidak salah. Dan ini tentunya menjadi cita-cita kita. Dan kita memiliki kemampuan itu karena sumber daya alam kita cukup, bahkan berlebihan, tinggal bagaimana kemudian kita mempersiapkan SDM-SDM unggul, dan ini tentunya tugas dari ibu-ibu juga karena memiliki peran ganda tadi. Di satu sisi bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita untuk kemudian bisa menjadi talent-talent yang unggul yang pada saatnya nanti masuk untuk menjadi salah satu yang memiliki peran dalam mengisi dengan kemampuan-kemampuannya untuk mewujudkan Indonesia betul-betul bisa menjadi nomor 5 di dunia terkait dengan tingkat ekonominya. Oleh karena itu pemerintah saat ini terus berusaha melakukan langkah-langkah untuk menghadapi berbagai macam tantangan lingkungan global. Transformasi harus dilakukan, utamanya transformasi di bidang ekonomi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini melaksanakan hilirisasi industri, dari yang dulunya kebiasaan menjual tanah dan air, maka kemudian kita berusaha untuk menarik investasi agar kemudian tanah dan air yang tadinya kita jual bisa kita olah sendiri sehingga memunculkan produk-produk baru, produk-produk turunan yang kemudian di dalamnya bisa menciptakan juga lapangan-lapangan kerja baru. Dan tentunya ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Ini yang terus kita lakukan.
melakukan pertumbuhan terhadap titik-titik ekonomi baru terus dilakukan. Termasuk salah satunya bagaimana kemudian pemerintah mendirikan Ibu Kota Nusantara, sehingga kemudian terjadi pergeseran terkait dengan ekonomi kita yang tadinya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, karena memang beban Jakarta sudah sangat berat. Dan ini semua sedang dan terus dilakukan. Kawasan ekonomi khusus terkait dengan pertumbuhan ekonomi, menghadapi tantangan ke depan, pembangunan kawasan-kawasan green economy, Kaltara, saat ini terus berlangsung. Dan tentunya bagaimana kita mendorong tumbuh suburnya UMKM. Dan alhamdulillah terima kasih Ibu-Ibu Bayangkari terkait dengan masalah UMKM ini luar biasa. Oleh karena itu kita berikan apresiasi. Setiap saya berkunjung selalu ada pameran UMKM, termasuk kemarin pada saat acara business matching ya Pak Argo, ada banyak UMKM yang ditampilkan dan alhamdulillah rata-rata juga kelasnya juga tidak kalah. Beberapa sudah memiliki SNI ya, dan tentunya ini harus terus kita dorong karena memang ke depan kita mulai harus bergeser dari ketergantungan terhadap barang-barang produk luar negeri, barang-barang yang dibuat oleh luar negeri, bergeser jadi barang-barang yang dibuat oleh industri, oleh UMKM dalam negeri. Dan tentunya kalau pasarnya ada, UMKM-nya juga akan bertumbuh dengan baik. Dan ini adalah kesempatan dari Ibu-Ibu Bayangkari yang memang sangat perhatian terhadap UMKM untuk terus mendorong UMKM yang ada. Apalagi sekarang pemerintah membuka ruang untuk kemudian memanfaatkan media sosial, memasarkan melalui e-katalog. Target pemerintah saat ini mendorong sehingga e-katalog bisa mencapai 1 juta lebih ya. Dan ini adalah kesempatan untuk memasarkan melalui e-katalog tersebut. Jadi saya kira langkah-langkah yang sudah dilakukan selama ini sudah bagus dan terus dikembangkan sehingga UMKM kita khususnya UMKM yang dikelola dan didorong oleh Bayangkari betul-betul bisa bertumbuh. Saya tentunya mengucapkan terima kasih, tadi sudah disampaikan berbagai macam program UMKM yang telah dilaksanakan, mulai dari workshop seminar UMKM, kemudian Basar Rekreasi Bayangkari Nusantara 2022, juga banyak melibatkan UMKM, dan tentunya mumpung banyak rekan-rekan dari Direksi Perbankan, Pak, UMKM-nya anggota Bayangkari ini bukan kaleng-kaleng, Pak. Jadi kalau Bapak biayai akan lebih hebat. Kalau tidak percaya nanti dicek satu-satu. Kalau yang Bapak lihat tuh ini bagus, langsung didorong dengan anggaran dari KUR, bukan hanya KUR lagi Pak ya, mungkin dikasih yang lebih besar lebih bagus. Jadi biar ibu-ibunya semangat untuk mendorong UMKM kita. Kemudian berbagai macam kegiatan yang lain, pendirian 3.649 UMKM, yang terintegrasi dengan platform digital yang tadi sudah saya sampaikan, manfaatkan betul platform-platform yang ada sehingga kemudian UMKM dari Bayangkari ini betul-betul dikenal, tidak hanya di lingkungan Bayangkari saja tapi juga di lingkungan masyarakat dan harapannya ini kemudian betul-betul bisa diterima oleh pasar dalam negeri. Mudah-mudahan juga tidak hanya pasar dalam negeri tapi juga pasar luar negeri. Dan selanjutnya, saat ini, seperti tadi saya sampaikan bahwa yang namanya perang Rusia dan Ukraina yang kita harapkan bisa segera selesai karena adanya upaya-upaya untuk mendamaikan dengan melakukan embargo ekonomi, harapannya
perangnya bisa selesai. Namun faktanya beberapa ahli menyampaikan bahwa perang ini akan berlangsung lama. Artinya ketidakpastian dampaknya terhadap seluruh dunia termasuk Indonesia, dampaknya terhadap ekonomi ini akan terus berlangsung. Sehingga pemerintah kemudian mengambil langkah, termasuk salah satunya kemarin menggeser subsidi BBM yang tadinya dinikmati oleh seluruh masyarakat, digeser kepada masyarakat yang lebih tepat mendapatkan manfaat tersebut. Dan ini tentunya berdampak kepada harga-harga. Saat ini harga minyak tentunya tiap hari kita ikuti. Mulai dari harga 100, kemudian 90, kita ikuti. Yang jelas APBN kita start di angka 60 dolar. Jadi kalau lebih dari itu tentunya beban pemerintah tinggi. Ini saya sampaikan kepada ibu-ibu supaya tahu bahwa kalau suaminya lagi cenut-cenut karena mikirin bahwa kenapa harga minyak masih di atas apa yang dipatok oleh APBN. Kemudian harga bahan pokok, bahan makanan pokok ini terus diikuti setiap hari. Karena memang kalau enggak kita jaga akan terjadi inflasi. Dan inflasi menjadi salah satu hal yang paling ditakuti oleh seluruh negara. Alhamdulillah Indonesia saat ini bisa kita jaga. Inflasinya kita masih bagus di angka 5,95 walaupun meningkat 1,5% atau 1,26%. Namun kita masih berada di negara peringkat ke-7 untuk negara G20. Amerika inflasinya di atas kita 8,3%, Inggris 9,9%, Singapura 7,5% dan Jerman 7,9%. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang saat ini sedang kita hadapi. Tentunya pemerintah kemudian mencanangkan yang namanya dan ketahanan energi. Nah ini tentunya barangkali ibu-ibu bisa memiliki peran untuk ikut membantu. Jadi kalau kita lihat harga cabai naik, sayuran naik, mungkin ya, biasanya ibu-ibu khususnya yang di wilayah-wilayah memiliki tanah yang mungkin sedikit ada halamannya, silahkan kalau mau daripada beli cabai mahal di pasar, kita tanam di rumah. Tomat juga sama bisa. Tanaman-tanaman hidroponik dan juga kalau mau dikelola dengan baik, kerjasama dengan pemerintah daerah, cari lahannya, kita dorong untuk kemudian kita bisa mewujudkan ketahanan pangan yang tentunya ke depan ini mau tidak mau harus kita lakukan. Dan tentunya kegiatan-kegiatan ini bisa juga dilakukan untuk selain mendorong UMKM juga membantu mendorong ketahanan pangan. Kemudian terkait dengan peran ibu-ibu di rumah, ini yang tentunya tidak kalah penting, bagaimana mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi SDM unggul yang memang harus siap berkompetisi pada saat kita masuk ke era bonus demografi yang akan mulai mencapai puncaknya di tahun 2030 dan bagaimana anak-anak kita betul-betul kita siapkan untuk menjadi generasi penerus, bahkan mungkin menjadi calon-calon pemimpin. Kalau kali ini bapaknya polisi, mungkin nanti anaknya bisa
jadi calon menteri barangkali, calon gubernur, bahkan mungkin kalau saya ketemu di mana-mana, kita berdoa mudah-mudahan juga dari keluarga besar Polri ini ada yang jadi calon presiden di masa-masa yang akan datang. Setuju ya? Nah, tentunya kita harus siapkan anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Ada satu ungkapan dari Konfusius, salah satu filsuf dunia terkemuka. Ini saya hanya mengutip, "The strength of a nation derive from the integrity of the home." Kekuatan suatu bangsa berasal dari integritas rumah tangga. Oleh itu, bagaimana kita betul-betul bisa mempersiapkan anak-anak kita, tumbuh kembang anak-anak kita, sehingga betul-betul menjadi generasi-generasi yang siap untuk menjadi pengisi-pengisi di era ke depan nanti yang memiliki kepribadian unggul, yang siap untuk betul-betul berperan di sektornya masing-masing, di sisi kemampuannya masing-masing, di sisi keahliannya masing-masing untuk memimpin bangsa kita ke depan. Ini yang tentunya harus terus kita lakukan, sehingga tadi disampaikan dua peran, baik di organisasi maupun peran di rumah betul-betul bisa berjalan. Dan utamanya bagaimana mendukung para suami yang saat ini tentunya sedang menghadapi kondisi dan situasi yang sangat berat. Beberapa hari yang lalu kita semua dikumpulkan oleh Bapak Presiden. Di situ jelas beberapa arahan yang harus dilakukan oleh kita, ada 5 arahan, tambah 2 menjadi 7, dan 2 ini mau tidak mau harus saya sampaikan juga kepada seluruh ibu-ibu, sehingga ini menjadi pegangan bagi kita semua, penekanan beliau terkait dengan masalah hal-hal yang dilarang, terkait dengan masalah kondisi masyarakat yang sedang sulit. Sehingga kita diminta untuk menjaga agar di dalam kehidupan sehari-hari kita, gaya-gaya yang bersifat hedonis, ini tolong ditinggalkan. Jadi kalau punya tas bermerek, kalau punya jam bermerek, kalau punya yang biasa ditampilkan, kali ini sebaiknya disimpan dulu. Sehingga kemudian tidak memunculkan kecemburuan sosial dari masyarakat, karena memang situasinya sedang sulit. Bukan berarti kemudian Bayangkari kemudian harus hidup susah, tapi paling tidak bisa melihat lingkungan sosial, dan kemudian kita jangan menjadi sorotan, karena rekan-rekan Bayangkari khususnya memiliki gaya hidup yang tentunya dipandang oleh masyarakat terlalu berlebihan. Tolong ini dijaga. Walaupun saya tahu banyak Bayangkari yang juga berangkat dari lingkungan berada, banyak menjadi wanita karir yang tentunya menjadi pengusaha-pengusaha hebat, tapi kali ini tolong dibantu suaminya, karena suaminya sedang disoroti. Artinya kalau kemudian suaminya saya minta untuk menjaga agar tidak hedonis, tapi kalau keluarganya terus kemudian ikut-ikutan, suaminya yang jadi korban. Dan ini kemarin saya sudah sampaikan kepada suami-suaminya, mari kita berlomba-lomba untuk memviralkan yang baik, menghilangkan viral yang tidak baik. Tentunya ini bisa didukung oleh para ibu-ibu untuk membantu memviralkan
hal-hal yang baik terkait dengan kegiatan ibu-ibu Bayangkari. Dan saya juga sudah kasih pesan ke para suami, hati-hati, kalau viralnya bagus, dan kemudian ini dinilai baik, dan bisa mengangkat, memiliki nilai positif untuk institusi Polri, kita akan memberikan reward. Tapi sebaliknya juga, kalau gara-gara viral tersebut, kemudian berdampak negatif, maka para suaminya juga akan menerima risiko. Jadi pasti ibu-ibunya tidak akan setuju kalau suaminya yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba terdampak karena ibu-ibunya nggak nyambung. Nggak nyambung itu artinya saya udah pesan ke suaminya untuk jaga betul hal seperti itu, tapi kena dampak karena ibu-ibunya kemudian tidak mengetahui apa yang saya perintahkan kepada para suaminya. Jadi tolong, saat ini kondisi kita memang lagi sangat sulit, apalagi menghadapi berbagai macam peristiwa beberapa waktu yang lalu, di mana ini betul-betul berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap Polri. Setelah kita bisa mencapai puncak tertinggi di angka 80%, namun setelah 1 Juli tiba-tiba kita turun drastis, dan saat ini kita sedang berusaha keras untuk bagaimana kepercayaan publik ini bisa kita kembalikan. Jadi kerja keras, menghindari pelanggaran, ini sudah saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Jadi terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, ini betul-betul kita sampaikan, utamanya terkait dengan masalah pungutan liar. Info-info seperti itu harus kita hindari, dan tentunya mohon ibu-ibunya untuk mengingatkan para suaminya agar kita semua bisa saling menjaga. Kemarin sudah saya sampaikan, tidak ada lagi budaya yang tidak baik. Ini terpaksa saya sampaikan. Yang namanya sekolah, yang namanya cari jabatan, itu tidak ada yang bayar. Saya sudah minta SSDM, tolong dikontrol. Kalau masih ada yang saya dengar seperti itu, apalagi merasa kenal dengan Kapolri, kasih duit nanti ke saya, kamu pasti dapat jabatan. Itu kalau sampai saya dengar langsung saya coret. Jadi saya juga pengen diingatkan suami-suaminya bahwa yang penting berprestasi saja. Kerja yang baik, Kapolresnya, Kapoldanya mengusulkan, pejabat utama Mabesnya mengusulkan, kita juga akan menilai. Dan kalau itu baik, pasti akan kita promosikan. Tapi kalau ketahuan itu bayar, pasti saya coret. Saya anulir. Supaya kita bisa saling menjaga. Karena kita harus menghilangkan hal-hal yang seperti itu. Jadi tantangan kita ke depan berat. Saat ini saya minta kepada Polri untuk terus tampil di situasi sulit seperti bencana yang saat ini beberapa hari ini terjadi, bagaimana Polri tampil bisa membantu, membuat posko, melaksanakan kegiatan trauma healing, kegiatan-kegiatan lain, monggo silahkan. Kalau Bayangkari mau ikut terlibat di dalamnya, sehingga kemudian kelihatan kompak Polri dan Bayangkari turun bersama-sama di lapangan. Dan ini saya kira menjadi hal yang positif yang kemudian bisa segera mengangkat kepercayaan publik pada Polri.
Tentunya kegiatan-kegiatan yang lain yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu sekalian terkait dengan kegiatan bakti sosial yang selama ini ada, ini terus digencarkan. Karena ini juga hal-hal yang menyentuh masyarakat, baik mulai dari yang bersifat bantuan sosial dalam bentuk paket sembako maupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kesehatan, bakti kesehatan. Ini tentunya kegiatan-kegiatan yang baik dan terus dipertahankan. Tentunya sebagai keluarga saling mendoakan, saling mengingatkan harus selalu kita laksanakan. Pada saat para suami terlihat letih, maka kewajiban dari ibu-ibu untuk menghibur, memberikan semangat. Karena suami ini kalau pulang terus melihat ibunya senyum aja, itu capeknya langsung hilang. Benar Pak Indro ya? Pak Indro kan benar kan? Ya. Pak Doviri juga sama. Jadi kira-kira cukup dikasih senyum aja tuh capek kita langsung hilang. Apalagi kalau dibuatin teh hangat, langsung semangat lagi. Jadi kira-kira itulah. Jadi teman saya kalau biasanya dititipi, dipaksa makan vitamin sama istri saya, kalau istri saya nggak lihat saya kantongin aja. Kepada ibu-ibu Bayangkari, teruslah menjadi sumber kekuatan bagi para suaminya. Sehingga kita para suami ini terus semangat. Dan pada saat pulang ke rumah, kita bisa merasa rest. Berkumpul dengan keluarga, mendapatkan energi, sehingga besok pada saat bekerja, kita semangat lagi. Ini harus kita bangun. Dan saya kira ini akan menjadi budaya yang baik dan juga menghindarkan dari hal-hal yang tentunya akan membahayakan. Ada seorang penulis India, Amit Kalantri, menyampaikan satu ungkapannya, my spouse is my seed, my spouse is my strength. Artinya pasanganku adalah perisaiku dan pasanganku adalah kekuatanku yang akan selalu menjaga para suami-suaminya. Jadi kita yakin para suaminya yang sedang bekerja keras ini kalau didukung oleh Bayangkarinya, kita akan terus semangat untuk segera mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dan saya yakin bahwa kita semua bisa, dan harapan kita saat ini kita prihatin, saat ini kita kerja keras, saat ini kita tunjukkan bahwa kita mampu untuk mewujudkan Polri yang tegas, humanis, dicintai oleh masyarakat. Dan kita butuh support yang sangat luar biasa dari para Bayangkari, dari para ibu-ibu sekalian. Terakhir saya akhiri, burung gelatik, burung nuri. Terbang tinggi dengan sayap yang cantik. Selamat Hari Kesatuan Gerak Bayangkari, mari bangun citra Polri menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.